Maka jalan yang paling awam untuk ditempuh atau penyelesaiannya adalah melalui pengadilan atau peradilan umum. Bagaimana caranya? Ada yang mengajukan namanya gugatan ya, gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestasi, semua dilakukan melalui peradilan umum. Nah, peradilan umum ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel kesayangan Anda, Busri PD27. Memang udah agak sekian lama tidak ada video yang diupload karena kondisi kesehatan dan juga pekerjaan, sehingga tidak sempat atau tidak memungkinkan waktunya untuk membuat video konten tentang ilmu hukum tentunya. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Dan tidak bosan-bosan juga selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suara masih agak kurang ini ya. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita, diakuinya kita sebagai umat beliau, sehingga kita dikelompokkan dengan orang-orang yang soleh yang tentunya berada di barisan orang-orang yang mendapat pertolongan Rasulullah SAW. Lengkapi salam kita dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Sobat Busri PD sekalian, sobat YouTube, sobat TikTok, dimanapun berada ya, kembali kita coba untuk mengupgrade ilmu pengetahuan yang ada. Kali ini tentang alternatif penyelesaian sengketa atau sub pembahasannya adalah hukum penyelesaian sengketa. Dan ini bahan ini bisa didapat pada bab 3 buku saya. Ya. Ini buku saya tulis sendiri, Busri Putra Dodi. Nah, jika sobat-sobat YouTube dan sobat TikTok dimanapun berada ingin belajar tentang alternatif penyelesaian sengketa, tentunya secara khusus bisa membaca buku ini. Dan bagaimana cara mendapatkan buku ini? Cara mendapatkan buku ini bisa juga melalui website resmi dari penerbitnya, yaitu Kencana Prenada Media Group ya. Ini website resmi penerbitnya, ada www.prenadamedia.com Indonesia. Nah, di sana ada buku ini secara resmi. Nah, kalau tidak melalui website, sobat-sobat juga bisa mendapatkan di toko-toko buku terdekat tentunya yang sudah bekerja sama dengan penerbit, bukan dengan saya, karena saya tidak pernah bekerja sama dengan toko buku atau apapun, karena saya adalah autor atau penulis dari buku tersebut. Nah, kalau untuk pemasaran, nah ini adalah bagian dari marketing Kencana. Maka itu ketika toko buku tersebut sudah ada kerjasama dengan Kencana, kemungkinan besar buku saya ada juga di sana. Nah, kalau tidak bisa mendapatkan melalui toko buku, bagaimana? Sobat bisa juga pesan langsung indirect ke saya. Nanti bukunya kalau mau saya tanda tangani ya, saya tanda tangani seperti ini. Buku saya ditanda tangani, tapi ini profesor yang tanda tangani, bukan saya ya. Nah, ketika sobat-sobat sekalian direct ingin pesan buku dengan saya, nanti saya tanda tangani, saya kirimkan ke alamat di mana sobat-sobat sekalian berada di seluruh Indonesia. Oke, sekilas tentang buku. Nah, pembahasan kita pada bab 3 ini adalah tentang hukum penyelesaian sengketa.
bagaimana sebenarnya hukum penyelesaian sengketa di Indonesia. Nah, secara umum masyarakat kita antar individu yang satu dengan individu yang lain saling berinteraksi sosial dalam memenuhi kebutuhannya, apakah kebutuhan jasmania atau kebutuhan pangan, sandang, rumah dan lain-lain sebagainya, semua saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Nah, ketika terjadi kondisi saling membutuhkan antara manusia, maka disinilah tercipta yang namanya market, ya, atau pasar. Nah, pasar inilah yang memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat, apakah itu pelaku bisnis atau tidak, untuk saling berinteraksi antara satu sama lain. Nah, di dalam interaksi inilah terjadinya pemenuhan kebutuhan yang ada, atau bahkan juga terjadi yang namanya sengketa atau konflik. Nah, bagaimana menyelesaikan konflik yang ada? Karena antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain, kadang-kadang ada yang saling bertabrakan, ada yang saling tidak bersinggungan. Namun ketika kebutuhan itu saling bersinggungan antara satu sama lain dan terjadi konflik, bagaimana menyelesaikannya? Inilah yang ada kita bahas di dalam buku ini, Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Nah, secara umum penyelesaian sengketa itu dibagi kepada dua kelompok atau dua subbagian atau dua bagian hukum. Penyelesaian sengketa itu dibagi kepada dua hal. Maksudnya adalah satu, penyelesaian sengketa secara litigasi. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi. Nah, apa pandangan umum kedua hal ini nanti akan kita jelaskan satu persatu, tapi mungkin tidak detail seperti yang sudah saya tuliskan di dalam buku, karena di dalam buku itu sendiri penyelesaian sengketa atau hukum penyelesaian sengketa itu sangat cukup detail, ya saya tuliskan. Tetapi dalam video ini tentu tidak akan sedetail apa yang ada dalam buku. Nah, maka ketika sobat-sobat ingin belajar secara detail, miliki bukunya segera. Nah, sekarang kita bahas tentang penyelesaian secara sengketa, penyelesaian sengketa secara litigasi. Nah, secara konvensional atau secara tradisional, masyarakat kita ketika terjadi suatu sengketa atau suatu konflik, masyarakat kita secara konvensional atau secara tradisional, ketika terjadi suatu konflik atau sengketa di antara mereka, maka jalan yang paling awam untuk ditempuh atau penyelesaiannya adalah melalui pengadilan atau peradilan umum. Bagaimana caranya? Ada yang mengajukan namanya gugatan, ya, gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestasi, semua dilakukan melalui peradilan umum. Nah, peradilan umum ini memang sudah sejak zaman sebelum Indonesia merdeka sudah berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat. Apakah ketika terjadi pembagian golongan penduduk di Indonesia, di mana Indonesia pernah mengalami pembagian penduduk menjadi tiga, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan Tionghoa, dan terakhir golongan pribumi. Nah, ketika masih berlaku pembagian penduduk, peradilan umum pun tetap menjadi tujuan atau menjadi tempat penyelesaian sengketa yang terjadi di antara masyarakat tersebut. Nah, artinya secara litigasi adalah penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan melalui peradilan. Nah, inilah yang perlu dipahami. Nah, bagaimana dengan penyelesaian sengketa secara non-litigasi? Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar badan peradilan umum. Nah, di luar badan peradilan umum, bahkan di luar badan peradilan umum. Nah, bahkan Rahmadi Usman di dalam bukunya
itu menyatakan penyelesaian sengketa di sini bukan hanya penyelesaian sengketa dilakukan di luar gedung peradilan, namun hukum yang mengaturnya juga di luar hukum yang berlaku di pengadilan. Hukum di sini maksudnya adalah hukum formil atau hukum acara. Nah, artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau di luar peradilan ini adalah suatu upaya penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak yang dilaksanakan di luar gedung peradilan, di luar hukum peradilan, semua tidak ada yang menyangkut kepada peradilan, baik tata cara pelaksanaannya ataupun tempat pelaksanaannya, dan juga tentang hukum yang dapat dilaksanakan untuk penyelesaian sengketa itu sendiri. Artinya memang benar-benar di luar peradilan. Artinya saat ini di Indonesia terdapat penyelesaian sengketa secara umum itu ada dua. Yang pertama melalui penyelesaian secara litigasi, yang kedua melalui penyelesaian secara non litigasi. Oke, sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan pencerahan kali ini dapat memberikan suatu daya manfaat untuk sobat-sobat sekalian dimanapun berada, sehingga ilmu pengetahuan bisa kita upgrade terus. Dan jika sobat kembali, saya ingatkan cara mendapatkan buku ini bisa melalui website, bisa melalui toko buku terdekat, atau bisa pesan langsung ke saya dengan cara tulis di kolom komentar jika ingin mendapatkan buku. Jangan lupa cantumkan nomor WA, nanti saya telepon atau saya WA. Bagaimana teknis selanjutnya kita selesaikan secara adat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Dan jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya, bisa memberikan suatu ilmu pengetahuan pada orang lain, mohon disebarkan melalui akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian, agar lebih banyak lagi orang mengerti tentang hukum, banyak orang yang paham tentang hukum, sehingga masyarakat kita tidak dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum tertentu dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Dan bahkan masyarakat bisa lebih cerdas untuk menentukan siapa menurut mereka yang akan mereka pakai jasanya di dalam penyelesaian sengketa yang ada. Bila taufik wal hidayah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.